Baik, halo semuanya. Nama saya Muhammad Haikal Putra Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan simulasi motor DC dengan penguatan terpisah atau separately excited menggunakan MATLAB Simulink versi 2025B. Nah, jadi motor DC penguatan terpisah ini memiliki sumber tegangan dan arus yang sumber tegangan yang berbeda, yang dimana ada tegangan untuk armatur dan ada tegangan untuk medan, atau ya bisa kita lihat di sini adalah VA, PF. Nah, untuk itu saya menggunakan Simscape Electrical dan Mechanical, yang dimana ada blok parameter DC motor dengan parameter seperti ini untuk resistansi dari field dan dari medan, karena motor itu bebannya RL, sehingga hanya RL saja yang ditampilkan di sini. Oke, dan untuk sisi mekanikalnya dengan pokok inersia 0,08 dan damping atau redaman itu sebesar 0,001. Dan pada simulasi ini saya menggunakan beban yang bervariasi yang membentuk tangga ya, dari 10, 30, 45 dan 20. Beban diberikan dari kondisi yang ringan ya, 10 torsinya, kemudian nantinya dinaikkan lalu diturunkan. Nah, tujuannya ini untuk melihat respon motor ketika ada perubahan torka. Nah, untuk melihat ketika perubahan torka beban dan ketika beban naik, apakah motor membutuhkan torka yang lebih besar, torka yang dihasilkan lebih besar, sehingga arus jangkar juga akan meningkat. Oke, di sini saya menggunakan sensor-sensor ya untuk arus jangkar, untuk arus medan, dan juga untuk kecepatan. Ini ada RPM, dan gain ini untuk konversi dari rad per second ke RPM. Nah, seperti biasa Simscape Electrical ini selalu menggunakan solver configuration serta electrical reference sebagai groundingnya. Dan untuk wiringnya ya bisa dilihat saja seperti ini. Lalu ini ada TD itu torsi yang dihasilkan oleh motor itu sendiri. Oke, saya menggunakan mode 1, mode 2, mode 3 untuk melihat secara keseluruhan itu apa pengaruh dari arus jangkar, tegangan jangkar, dan ya semua parameter tadi yang telah saya sebutkan itu agar langsung jadi satu simulasi. Oke, saya menggunakan 8 stop time itu untuk menyesuaikan dari 4 nilai yang ada di vector output value dari torsi beban. Itu sampelnya 2 detik per sampel ya, per angka. Oke, saya akan langsung mulai saja ya simulasinya. Saya akan running simulasinya. Nah, simulasi ini juga ya ketika VA nya, nah kalau di mode 1 itu kendali untuk tegangan di jangkar. Nah, di PA nya saya ubah-ubah ya, bisa diubah-ubah untuk melihat apakah PA dinaikkan dan IF tetap karena PF tetap, itu kecepatan motor akan meningkat. Dan hal ini ya tentu saja bisa terlihat di scope. Oke, langsung saya buka scope-nya. Dan ini bisa kita lihat ya plottingannya. Ini untuk PA, ini IA, ini untuk IF, ini untuk RPM, ini untuk TD, dan ini untuk TL. Nah, bisa dilihat juga ya ketika PA naik. Nih, PA naik dari awalnya segini lalu naik. Ketika PA naik, RPM juga naik, bisa dilihat, sehingga bentuknya sama ya seperti tangga untuk RPM. Dan ketika bebannya bertambah, arus jangkarnya ikut naik. Ini beban bertambah, arus jangkar sehingga ikut naik juga ya, karena motor harus menghasilkan torka yang lebih tinggi untuk melawan beban, sehingga TD nya juga ikut naik. Oke, ini untuk mode 1 yang dikendalikannya itu arus pada armatur atau pada jangkar.
Oke, kita langsung di mode 2. Nah, untuk mode 2 ada perbedaan ya. Perbedaannya itu pada PID controller. Sehingga pada mode 2 itu kita untuk mengendalikan ya masih sama untuk mengendalikan di tegangan jangkar atau mengendalikan arus jangkar itu untuk kemudian nantinya ya diproses gitu, diproses dari hasil perkalian arus jangkar reference dan ini dari arus medan nanti akan dihasilkan error ya. Untuk errornya kita menggunakan PID controller dan kita klik untuk melihat parameternya itu seperti ini. Dan saat kita gunakan saturasi ya, untuk nilai maksimumnya itu ada di 220 dan untuk minimumnya itu ada di 0. Nah, mode kedua ini sehingga untuk menghasilkan tegangan jangkar, maka ketika arus jangkar naik kemudian torka motor juga ikut naik. Ketika arus jangkar ini naik dan ini otomatis akan naik juga karena torsi motor atau torka motor itu dihasilkan dari perkalian arus jangkar dan arus medan. Oke, sehingga pengaruhnya itu terhadap ya arus jangkar itu sangat berpengaruh lah terhadap torsi dari motor. Dan saat ketika beban naik ya, arus dan torka juga ikut naik untuk menjaga kestabilan putaran motor. Oke, bisa kita lihat ya langsung plotnya. Nah, ini bisa dilihat bahwasannya seperti yang saya bilang bahwasannya untuk ini VA, IA, IF, RPM, TD dan TL. Oke, bisa dilihat juga ya di plot ketika IA nya meningkat, ini juga otomatis meningkat seperti itu. Sehingga arus ini sangat berpengaruh dengan yang namanya torsi motor yang dihasilkan. Nah, ketika bebannya naik, nah sehingga akan dihasilkan ya seperti ini. Oke, kita lanjut di yang mode ketiga. Itu sama seperti yang mode pertama, tidak menggunakan PID. Itu karena yang dikendalikan berbeda. Itu yang dikendalikan itu ada di arus medan atau tegangan medannya. Dan untuk arus armatur dan tegangan armatur itu nilainya konstan. Oke, nah langsung ya bisa dilihat di sini. Langsung saja kita lihat plotnya seperti apa. Nah, sebagai info juga mode ketiga ini ya pengaturan medan yang tadi pada mode ini tegangan jangkar tetap, sedangkan medan diubah. Dan ketika tegangan medan tadi turun, maka arus medan otomatis akan turun. Dan ketika arus medannya turun, maka nanti terlihat di blok RPM RPM akan naik secara otomatis. Namun ya torka juga ikut turun, sehingga ketika arusnya naik ketika arus turun, maka arus di medan turun, maka motor DC itu kecepatannya naik, namun torsinya akan berkurang dan ya dapat menaikkan kecepatan, tetapi tidak cocok beban torka yang terlalu besar. Oke, bisa langsung kita lihat ya. Nah, untuk responnya, apakah benar ketika IF-nya turun, RPM-nya naik, namun torsinya akan sangat turun? Dan ya benar seperti yang dilihat. Nah, hal ini mengacu nantinya bahwasanya pengendalian dari tegangan medan itu tidak cocok digunakan untuk beban torsi yang tinggi karena lebih mementingkan RPM.
Oke, jadi setiap mode yang meliputi semua parameter tadi dari plot tersebut ya dapat dapat saya analisis bahwasanya tegangan jangkar ini berpengaruh terhadap kecepatan dan arus jangkar ini berpengaruh terhadap torsi atau TD, dan juga arus medan ini mempengaruhi kecepatan dan kemampuan torsi yang tadi sehingga arus medan ini mampu menaikkan RPM namun menurunkan torsi. Dan ketika beban naik, maka motor membutuhkan TD yang lebih besar tentu saja, karena ya ketika beban naik ya TD harus lebih besar juga agar kecepatan stabil. Nah, jika TD belum cukup, kecepatan akan turun juga karena TD-nya kan tadi tidak cukup, sehingga kecepatan akan turun. Nah, setelah arus jangkar naik dan torka motor berubah, sistem akan mencapai kondisi stabil yang baru. Nah, kesimpulan dari simulasi ini yaitu pengaturan tegangan mempengaruhi kecepatan, pengaturan arus mempengaruhi torka, dan beban variasi menyebabkan perubahan respon arus, torka, serta kecepatan motor. Nah, hal ini juga digunakan ya untuk analisis untuk spesifikasi dari motor DC yang ingin kita gunakan, apakah kita mementingkan RPM, apakah kita mementingkan arus, seperti itu. Sehingga perlu diingat bahwasanya pengaturan tegangan itu mempengaruhi kecepatan dan pengaturan arus itu sangat mempengaruhi torka. Oke, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video-video berikutnya.